Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswiku sekalian dimanapun berada, khususnya kelas 2 SDS Bina Bangsa 02 dimanapun berada. Pada kesempatan hari ini Bapak Medi Siswanto, guru kelas 2 akan memberikan materi pembelajaran lagi. Hari ini adalah materi sambungan dari subtema 4 kemarin ya, dan hari ini adalah video yang kedua. Pada kesempatan kali ini Bapak harapkan semua kalian dimanapun berada tentu dalam keadaan baik-baik saja dan mudah-mudahan semua sehat ya. Amin. Oke, sebelum kita lanjut silakan untuk memegang buku ini, tema 1 hidup rukun. Langsung saja dibuka halaman 78. Halaman 78 pembelajaran 3. Nih, pembelajaran 3. Lihat ya, ini ya. Halaman 78. Yang pertama di situ muatannya adalah muatan bahasa Indonesia. Kalimat penolakan dalam percakapan. Pada video sebelumnya Bapak juga sampaikan bagaimana kalimat penolakan itu sendiri ya. Bagaimana cara kita menolak ketika ada orang yang mengajak ataupun ada orang yang menyuruh gitu ya kepada diri kita sendiri. Kita bisa menolak ya. Di sini juga ada percakapan Andi dan Rudi. Kemarin Andi dan Rudi juga. Dan ini sambungan dari bahasa Indonesia sebelumnya. Nah, kemudian untuk kalimat penolakan sendiri Bapak rasa tidak sulit ya. Kita tinggal menolak saja apa yang diperintahkan atau yang disuruh orang lain. Misalkan teman kita mengajak bermain, tapi pada saat jam tersebut kita sedang hendak melakukan ibadah. Nah, tentu dalam hal ini kalian tidak bisa mengikuti apa yang diajak oleh teman kalian tadi karena kita hendak sholat. Ya, nggak bisa kita bermain, maka kita harus menolaknya. Nah, itu bagaimana contoh dari kegiatan kita sehari-hari yang tentunya kegiatan tersebut bisa kita tolak. Atau contoh lain, misalkan teman kita ngajak mandi ke sungai, sedangkan kita tidak bisa berenang. Nah, dalam hal ini tentu kita tidak bisa mengikuti apa yang diajaknya gitu kan. Kita harus menolaknya. Karena bahaya, kalau kita ikuti nanti kita bisa tenggelam kalau mandi di sungai karena kita tidak bisa berenang. Itu contoh bagaimana dalam penerapan kalimat penolakan. Nah, selanjutnya buka halaman 80. Kalau matematika nanti ada sendiri videonya. Halaman 80 muatan SBDP. Nih. Oke, ketemu ya. Hiasan dari biji-bijian. Ini kemarin juga sudah ada penjelasannya tentang bagaimana kita membuat karya seni, tentang membuat hiasan dalam sebuah gambar. Gambarnya tidak hanya sekedar coretan pensil ataupun warna, tapi ini kita menggunakan bahan lain. Kita memerlukan lem, kita memerlukan guntingan-guntingan kertas, bahkan kita memerlukan biji-bijian. Nah, karya ini disebut dengan kolase. Ya, namanya kolase. Itu ya. Selanjutnya halaman 81. Itu muatan bahasa Indonesia lagi. Pembelajaran 4 ya di atas ini. Ini halaman 81. Kalimat penolakan dalam percakapan. Ini Bapak rasa sudah mengerti, tapi Bapak bacakan aja ya antara percakapan ayah dan ibu. Dari ayah dulu, ayo kita berangkat kerja bakti. Kemudian ibu, baiklah ayah. Andi, ayo kita berangkat bersama-sama. Kemudian Andi menjawab, maaf Bu, Andi tidak bisa berangkat sekarang. Andi mau mengerjakan PR dulu. Kemudian ibu lagi menjawab, kalau begitu Andi nanti nyusul ya. Kata ayah, ya Andi kamu selesaikan tugasmu dulu. Andi menjawab, baik ayah. Nah, pada cerita ini Andi menolak, tapi nanti dia mengikuti. Menolak karena apa? Karena pada saat itu ada kerja bakti dan pada saat itu juga Andi ada PR atau pekerjaan rumah yang
didapatkan dari sekolah. Andi harus mengerjakan PR dulu, dia tidak bisa mengikuti kerja bakti bersama-sama dengan tepat waktu gitu. Tapi nanti setelah selesai PR-nya, Andi langsung menyusul ayah dan ibunya untuk ikut bersama-sama melakukan kerja bakti di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Mungkin maksudnya seperti itu. Kemudian di bawahnya muatan SBDP membuat hiasan dari biji-bijian. Hiasan dari biji-bijian salah satunya adalah seni rupa dengan teknik mozaik. Pembuatan prakarya mozaik sangat mudah dilakukan. Karena bahan-bahan yang digunakan dapat kita jumpai di sekitar kita. Cara membuatnya pun juga mudah. Ayo berkreasi membuat karya mozaik. Ini mozaik seperti kolase tadi ya. Tapi ini menggunakan biji-bijian. Nah, biji-bijiannya ada kacang hijau, beras, jagung, dan kedelai. Ini kita mungkin ini bisa nanti kita buat ya. Kalian di rumah bisa membuat ini. Ya, yang diperlukan sama dengan kolase tadi, ada lem, ada buku gambar, ada pensil untuk membuat gambar. Kemudian selanjutnya muatan matematika, nanti ada videonya sendiri. Selanjutnya halaman 83, pembelajaran 5. Ini apa ini? Muatan PJOK juga nanti ada video sendiri, ada pembelajaran sendiri di grupnya sendiri. Halaman 84, kalimat menyebut kalimat penolakan. Kalian bisa ya bagaimana menolak. Nah, nggak perlu Bapak jelaskan kalimat penolakan itu. Halaman 85, pengamalan sila ketiga Pancasila. Bapak bacakan, di situ ada tulisan halaman 85, pengamalan sila ketiga Pancasila. Bapak bacakan, di situ ada teksnya. Andi menolak ajakan Rudi dengan sopan. Sikap Andi menunjukkan kerukunan dan persatuan. Hal ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Ingatlah kembali mengenai bunyi sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Simbol sila ketiga Pancasila yaitu pohon beringin. Ini salah satu sikap bagaimana kita mengamalkan sila ketiga dalam Pancasila yang bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Nah, dalam cerita tulisan ini Andi menolak ajakan Rudi dengan sopan. Tidak boleh dengan kasar, tidak boleh dengan menolak dengan perkataan-perkataan yang semestinya tidak kita keluarkan. Mesti harus dengan sopan. Ketika teman kita mengajak sesuatu, kita jangan langsung membantahnya. Kita meski ada perkataan yang sopan, contohnya adalah mohon maaf misalkan. Nah, tadi misalkan ada seorang teman misalkan ajak kita mandi ke sungai. Nah, pada saat kita diajak seperti itu, kita bisa menolaknya. Ya. Maaf, aku tidak bisa mengikutimu untuk mandi di sungai misalkan. Ada kata maafnya gitu ya. Nah, kata maaf itu menunjukkan kata bagaimana kita sopan menolaknya. Kata maaf itu tadi. Gitu ya. Kemudian pembelajaran 6 di bawahnya. Andi suka membaca. Salah satu yang dibaca Andi adalah dongeng. Andi membaca dengan cermat dan memahami isi dongeng. Nah, ini terkhusus bagi kalian yang hari ini masih belum bisa membaca. Bapak tekankan lagi yang masih belum bisa membaca agar segera bisa membaca. Belajar dengan saudaranya, dengan ibunya, dengan ayahnya di rumah ya, yang hari ini belum bisa membaca. Yang mengijak terus mengijak supaya nanti bisa lebih lancar mengijak dan bisa membaca ya. Oke. Berikutnya halaman 86. Halaman 86. Penerapan sila Pancasila di masyarakat. Warga desa sejahtera berkumpul di balai warga. Mereka sedang melakukan musyawarah untuk mengadakan kerja bakti. Mereka sudah mendapatkan hasil akhir. Selanjutnya mereka membagi tugas dengan adil. Kegiatan di atas termasuk pengamalan Pancasila. Musyawarah merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Membagi tugas secara adil merupakan pengamalan sila kelima Pancasila. Nah, ini adalah penerapan dari Pancasila khususnya untuk sila keempat dan kelima. Bermusyawarah.
kita tahu bunyi dari sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bermusyawarah untuk memutuskan kepentingan bersama. Nah, termasuk bagaimana kita memusyawarahkan apa yang ingin dikerjakan dalam kerja bakti, apa yang ingin kita kerjakan secara bersama-sama ke depan. Itu harus ada musyawarah, harus ada rapat, ya. Bukan sekedar budaya, tapi ini memang ada di dalam Pancasila, ya, bermusyawarah. Kita di dalam keluarga mungkin bisa bermusyawarah ketika liburan, ketika sudah libur mungkin kita keluarga bisa memutuskan kemana liburannya, misalkan. Bermusyawarah antara ayah, ibu, dan anak bermusyawarah. Ada yang ingin ke kota, ada yang ingin ke pantai, ada yang ingin ke tempat nenek, misalkan. Itu harus bermusyawarah supaya semua merasa nyaman dengan liburan itu tadi. Nah, sama halnya dengan cerita ini tadi. Masyarakat berkumpul, bermusyawarah, mengerjakan apa yang nanti dikerjakan pada saat kerja bakti. Dan tentunya harus adil. Jangan misalkan ayah Andi saja yang menguruk tanah di depan rumah di pinggir jalan misalkan. Dia sendiri aja. Nah, kan capek nanti ayah Andi. Harus adil. Semua mengerjakan itu, misalkan ibu-ibu membuat minuman, membuat makanan, ya. Bekerja kita harus adil. Tidak ada yang dibebankan, tidak ada yang berat gitu. Semua harus sama ringan dan sama berat. Itu adalah adil dalam gotong royong. Dan adil itu adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin sampai sini dulu video pembelajaran dari Bapak pada hari ini. Dan Bapak hari ini akan titipkan tugas supaya kalian kerjakan di rumah. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan mengerti apa yang Bapak sampaikan dan jaga kesehatan kalian dimanapun berada. Terima kasih dari Bapak, mohon maaf atas segala kekurangan. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.